البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas hadis yang ke-74. Yang terakhir kita dapatkan adalah adanya hadzf di dalam balaghah hadis ini. Yaitu apa? Tatkala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya Nabi Musa meminta kepada Allah petunjuk jalan untuk sampai kepada Nabi Khadir, maka Allah menjadikan alamatnya itu adalah ikan yang menjadi bekal makanan mereka, bukan ikan hidup, dia ikan mati. Dalam riwayat yang lain dia ikan kering. Kalau tidak dikeringkan cepat busuk kan? Nah, ini ikan yang dikeringkan sebagai bekal. Baik. Dikatakan kepadanya, apabila engkau kehilangan ikan ini maka kembalilah, karena engkau akan berjumpa dengan dia. Lalu Nabi Musa mengikuti jejak ikan tadi. Ini disingkat. Dalam riwayat yang lain, Nabi Musa setelah dapat penjelasan dari Allah seperti itu, maka beliau mempersiapkan perjalanan yang ceritanya itu ada di dalam surat Al-Kahfi tersebut. Yang mana Nabi Musa mengatakan apa? Yang Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa lifatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya itu, yaitu Yusha bin Nun sebelum jadi nabi, saya akan terus melakukan perjalanan sehingga saya mencapai pertemuan dua lautan, au amdiya huquba, atau saya akan berjalan berabad-abad, huquba, demi mencari ilmu. Beliau siap untuk itu. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Sahih Bukhari beliau, ini menunjukkan hendaknya seorang alim walaupun dia sudah berilmu, dia terus bersemangat untuk mencari tambahan ilmu, walaupun dengan rihlah, mengadakan perjalanan jauh, selalu haus akan ilmu. Tinggalkan kaum dia. Nah, iya, karena apa? Allah sudah mengisyaratkan itu, dan Nabi Musa memang betul-betul semangat mencari ilmu. Bayangkan balik membawa ilmu dari Nabi Khadir. Orang sekarang aja, entah Nabi Khadir atau siapa, itu aja dia udah bangga. Oh, saya jumpa tadi Nabi Khadir, dia bersandar di bahu saya. Oh, sudah bangga. Belum dapat ilmunya. Nabi Khadir ini memang terkenal. Oh, memang orang pengen dapat ilmu khusus yang menyelisihi ilmunya Nabi Muhammad. Intinya orang sekarang. Hero lah. Ayo. Padahal apa? Jelas sudah wafat, Nabi Khadir sudah wafat. Tapi sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh di dalam Fathul Bari, Nabi Khadir sudah wafat. Baik, intinya Nabi Musa bersemangat. Falamma balagha majma'a bainihima. Kemudian tatkala, ini kita membaca Quran karena hadisnya diringkas ceritanya. Tatkala mereka berdua sudah mencapai tempat pertemuan di antara dua lautan, nasiyahutahuma, mereka lupa pada ikan mereka. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Lalu ikan itu mengambil jalannya di lautan, menempuh jalannya saraba, yaitu bagikan fata morgana, langsung pergi dengan jauh sekali. Hidup kembali. Ya, hidup kembali. Baik. Falamma jawaza, kemudian tatkala mereka berdua sudah melewati tempat itu, sudah melampaui, sudah terlajak, qala li fatahu atina ghada'ana. Maka Nabi Musa mengatakan kepada pembantunya itu, datangkan kepada kami, itu pada kita berdua, makan siang kita. Ghada yaitu makan siang. Sebagian orang Arab mengatakan ghada adalah makan pagi. Baik, dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullah, ini menunjukkan dalam rihlah itu kita perlu berbekal. Jangan cuma tawakal aja, nanti tahu-tahu dapat hujan emas kok. Tahu-tahu kita tak tahu, maka apa? Mengambil sebab, yaitu berbekal. Tazawwadu, hendaknya kalian berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Kemudian sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa, yaitu ada dua bekal. Bekal fisikal yaitu makanan, minuman dan sebagainya. Bekal spiritual adalah ketakwaan. Logistik. Kenapa? Logistik. Logistik, betul. Ya. Perang aja perlu perbekalan. Kalau kehabisan bekal ya melemah tentunya. Ini kita manusia, kita bukan malaikat.
Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh kami telah mendapatkan keletihan. Nasab. Nasab letih. Terkadang nasab artinya adalah haus, tapi seringnya nasab itu letih. Keletihan di dalam perjalanan kita ini. Jelas entah berapa jauhnya. Mungkin apa? Dari Lembah Taif sampai ke Bahrain atau kemana, wallahu a'lam. Di masa itu, ya jelas waktu itu belum ada Grab. Kalau sekarang senang aja cari Grab. Nah kemana? Ke Bahrain. Nah, tinggal bayar duit berapa itu? Lututnya kuat. Ya, lututnya kuat. Nah ini menunjukkan bahwasanya walaupun kita rehat, kita duduk, kita tidur sekejap, tetap dikatakan berjalan terus selama berhari-hari. Bukan berarti 24 jam jalan terus. Buktinya jelas mereka berhenti juga, bernaung, sholat. Apalagi Bani Israel kan, sholatnya 50 kali. Tapi tetap dinamakan itu perjalanan. Nabi Musa sudah bertekad sebelum sampai jumpa ke guru tersebut, beliau akan terus berjalan. Jelas maksudnya waktunya rehat ya rehat, makan ya makan. Jam sekali ya, 30 menit. Itu gimana tuh bayangkan sholat 50 kali sehari semalam, kekuatannya lain. Qala ara'aita id awaina ila sakhrah. Kemudian Yusha mengatakan, bagaimana pandangan Anda tatkala kita bernaung ke sebuah batu karang? Mungkin apa di bawah bayang-bayang, tatkala mataharinya agak terik panas, mereka bernaung di bayang-bayang itu. Fa inni nasitul hud, maka sesungguhnya saya lupa ikan tadi. Jadi ikan tadi mulai hilang di situ, mulai dia melompat lagi. Wa ma ansanihi illa syaitanu an adzkurah. Kalau dalam qiraah kita wa ma ansanihu. Tapi kalau dalam qiraah Qalun, Waras dan Duri, ansanihi. Tidaklah ada yang membuat saya lupa kecuali syaitan. Membuat saya lupa dari mengingat itu. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan ikan tadi mengambil jalannya di lautan dengan mengherankan, mengagumkan. Iya. Pertama dia sudah mati, tahu-tahu hidup lagi. Kita mungkin lari itu kalau kita tak cukup iman, lihat ikannya hidup sendiri. Tahu-tahu apa? Jalannya di lautan pun aneh. Maksudnya bagaimana? Nanti akan disebutkan insya Allah. Tatkala diberitahu bahwasanya disitulah ikannya tadi hilang, qala dzalika ma kunna nabghi. Maka Nabi Musa mengatakan, itulah yang kita cari. Jadi engkau tak perlu sedih hati. Justru itu adalah alamat yang kita cari. Kita sudah sampai di destinasi kita, istilahnya ya, tempat tujuan kita. Kalau kira kita mana beli? Kalau kira Qarus, Waras dan Duri apa? Nabghi, ada yaknya. Fartadda ala asarihima qasasa. Lalu mereka berdua kembali dengan menelusuri qasasa, yaitu menelusuri ala asarihima, di atas jejak-jejak mereka tadi. Alhamdulillah kalau jejaknya masih nampak. Kalau di jalan Hot Mix mungkin kita pening juga itu. Memang perjalanan itu penuh dengan kesulitan. Itu di pantai pasir ya. Dohirnya adalah apa? Di dekat lautan jelas di situ. Makanya jejaknya nampak. Baik. Dijelaskan dalam riwayat Bukhari dan Muslim karena hadisnya muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, tatkala mereka sudah sampai ke batu karang itu, Allah mendatangkan keajaibannya, yaitu tempat-tempat yang dilewati oleh ikan tadi itu membeku, sehingga tempat yang ikannya itu berenang, tempatnya itu berbentuk seperti lorong, seperti apa? Terowong, membeku di situ, sehingga mereka semakin mudah. Tempatnya di situ. Mereka tinggal lihat kemana ikannya itu bergerak, jejak yang ditinggalkan ikan itu. Baik. Ya itulah diantara tanda kekuasaan Allah di situ. Makanya si pemudanya tadi mengatakan dia mengambil jalan dengan mengagumkan di lautan. Yaitu lautnya itu bagian di situ membeku sehingga terbentuk terowong, masih tersisa terowong. Cuma karena setan membuat saya lupa aja sehingga saya tak cerita pada Anda. Kita jalan lagi waktu itu. Baik. Kemudian apa, kita sinkronkan dengan pola hadis di sini. Faqala Musa li fatahu ara'ai, kita kira-kira posisinya di mana ya? Satalqa wa kana yattabi'u asaral huti fil bahr. Ini terkait dengan ayat tadi. Maka beliau mengikuti jejak ikan tadi di lautan. Faqala Musa li fatahu ara'aita id awayna ila sakhrah. Tentunya apa ini? Faqala li Musa fatah.
pemuda itu berkata pada Nabi Musa, bagaimana pandangan Anda tatkala kita bernaung di bawah batu karang itu atau di dekat batu karang itu? Fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan. Sesungguhnya saya lupa pada ikan tadi dan tidak ada yang membuat saya lupa kepadanya kecuali syaitan, an adkurah, untuk saya mengingat. Qala dzalika ma kunna nabghi. Maka beliau mengatakan itulah yang memang kita cari selama ini, jejak itu. Fartadda ala asarihi ma qasasa. Lalu mereka menelusuri, mereka kembali dan menelusuri jejak mereka berdua tadi. Fawajada Khadiran. Lalu mereka berdua mendapati Nabi Khadir. Nah, dalam riwayat yang lain beliau sedang bernaung di bawah batu, mungkin batu yang lain lagi, batu yang besar. Baik, kalau di dalam ayatnya fawajada abdan min ibadina. Lalu mereka berdua mendapatkan salah seorang dari hamba-hamba kami. Berarti apa namanya hamba? Ibadah kepada Allah, bukan malah setelah jumpa Nabi Khadir tak mau lagi ibadah. Nabi Khadir aja rajin menghambakan diri pada Allah dengan cara ibadah yang sesuai dengan syariat beliau. Beliau Nabi, syariat kita lain. Hadir dengan Nabi Musa bercakap bahasa Yahudi. Ya, wallahu a'lam, pakai bahasa apa di situ. Dalam riwayat nanti kalau umur kita panjang kita akan dapati hadis ini lagi lebih lengkap. Tatkala jumpa Nabi Musa mengatakan assalamualaikum, maka Nabi Khadir mengatakan waalaikumsalam. Wa anna fi hadhil ardi salaman. Bagaimana ada salam di negeri ini? Mungkin Nabi Khadir waktu itu di negeri kafir semua. Maka beliau heran, gimana ada salam di sini? Berarti apa? Oh, ini seorang muslim. Lalu Nabi Musa memperkenalkan diri, ana Musa bin Imran. Maka Nabi Khadir mengatakan, Musa Bani Israel, engkau Musanya Bani Israel. Menunjukkan apa? Nabi Khidir memang bukan dari Bani Israel. Bahasa apa pakai tak tahu. Nah, tak tahu, mungkin ada bahasa persatuan di sana. Karena jelas banyak perniagaan, mungkin ada bahasa yang orang boleh saling paham. Nabi Khidir bukan rasul, dia nabi. Dia nabi. Beliau nabi. Tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan. Memang. Kecuali apa? Kecuali mungkin murid-muridnya sendiri atau orang kampungnya. Jelas, jangankan nabi, ulama saja wajib mengajarkan ilmu. Tetapi tidak seperti beban seorang rasul. Nabi Musa bebannya beban gergasi. Dua umat menghadapi apa? Bani Israel dan bangsa Egypt. Bebannya besar sekali. Betul. Kita sinkronkan dengan ayatnya, yaitu ayatnya mengatakan atainahu rahmatan min indina. Kami berikan kepadanya suatu rahmat dari sisi kami, rahmat yang banyak, ilmu-ilmu khusus dan bantuan-bantuan khusus dan sebagainya. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya dari sisi kami suatu ilmu. Tidak seperti ilmu dalam Taurat, ilmu yang lain. Min ladunna, dari sisi kami. Menunjukkan Nabi Khadir itu mendapatkannya dari Allah, bukan karena mengikuti ijtihad sendiri, membunuh anak itu atau merusak papan kayu dari kapal. Itu adalah taufik dan wahyu dari Allah Ta'ala. Tapi tak boleh dikiaskan ke orang sekarang. Oh, dapat ilmu laduni, tak mau belajar, tahu-tahu dapat ilmu laduni. Tak ada, kita bukan Nabi Khadir, kita bukan Nabi, kita pengikut Nabi Muhammad. Dalam hadis yang sahih ghairi, Nabi Muhammad mengatakan apa? Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu didapatkan dengan belajar, fikih itu didapatkan dengan cara tafaqquh, yaitu belajar. Jangan berhayal seperti Nabi Khadir, lain urusannya. Baik. Kemudian apa? Kita lihat dalam hadisnya, polanya apa di sini? Fakana min sya'nihi ma alladhi qassallahu azza wa jalla fi kitabih. Maka cerita mereka berdua adalah seperti yang Allah sebutkan, Allah azza wa jalla sebutkan di dalam kitabnya. Jadi pertemuannya di pertemuan dua lautan. Apa hikmahnya? Sisi munasabahnya disebutkan oleh Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim. Sisi munasabahnya adalah yaitu pertemuan dua lautan ilmu di tempat pertemuan dua lautan air. Jelas Nabi Musa lautan ilmu, ilmu Taurat, berjumpa dengan Nabi Khadir yang memiliki ilmu yang khusus, lautan ilmu terkait dengan perkara gaib yang Allah ajarkan. Nah, mereka berdua bertemu, dua-duanya lautan ilmu di lautan air, pertemuan dua lautan air. Ini hikmah. Baik. Bagusnya sekarang apa?
Kita masuk ke hadis berikutnya atau kita selesaikan ceritanya berarti ya? Cerita dalam Al-Quran itu. Kita cerita aja ya. Karena apa? Dibahas masalah Nabi Khadir, nah kita bahas sekalian hadisnya, ayatnya. Diselingi. Baik. Kemudian qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Maka Nabi Musa bertanya, bolehkah saya mengikuti Anda? Ini menunjukkan apa? Minta izin sebelum belajar. Kecuali kalau sekedar apa, kita hadir ada majelis di Mekah misalkan, tak perlu kita minta izin, kita cukup duduk dengar ilmu. Tapi kalau ingin terus menerus jadi murid yang mulazamah, komitmen tiap hari, ya kita perlu minta izin, itu lebih baik. Ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, untuk sebagai gantinya Anda mengajarkan kepada saya kelurusan dari apa yang diajarkan kepada Anda. Tayyib. Kalau dalam qiraah kita tu'allimani, dalam qiraah 2-3 qiraah yang lain tu'allimani ada ya. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Maka Nabi Khadir mengatakan, sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Ya, karena urusannya tidak seperti dohirnya. Ini case saya, ini lain. Tayyib. Ini Nabi Khadir punya syariat khusus. Yang Nabi Musa tidak wajib ikut Nabi Khadir, Nabi Khadir tak wajib ikut Nabi Musa. Demikian pula kita ikut Nabi Muhammad, bukan malah ikut Nabi Khadir. Sementara kita tak tahu betulkah yang kita jumpai Nabi Khadir. Jangan-jangan ternyata makhluk halus dan sebagainya. Zaman Rasulullah Nabi Khidir. Tak, sudah wafat. Karena apa? Allah Ta'ala sudah menyebutkan apa? Setiap nabi yang jumpa Nabi Muhammad itu wajib membaiat Nabi Muhammad dan wajib membantu beliau. Sementara dalam hadis-hadis sahih tidak disebutkan sama sekali di antara daftar sahabat atau daftar orang yang dijumpai Nabi ada Nabi Khadir yang membaiat beliau. Demikian pula dalam perang Badar disebutkan daftarnya. Kenapa tak ada Nabi Khadir? Padahal wajib untuk menolong Nabi Muhammad. Baik. Jadi beliau sudah lama wafat. Itu yang dirajihkan oleh Al-Hafidh di dalam Fathul Bari. Baik. Kemudian disebutkan di sini, ini menunjukkan bahwasanya ketidaktahuan terhadap suatu masalah itu terkadang membuat kita tak sabar. Iya, dan itu wajar. Cuma apa, Nabi Khadir mengingatkan, kalau engkau ikut saya, boleh jadi apa, engkau tak sabar, banyak perkara yang engkau tidak tahu. Baik. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhita bihi khubra. Bagaimana engkau akan sabar terhadap sesuatu yang ilmumu belum meliputi masalah ini. Baik. Nah, itu soal ingkari, tak mungkin engkau akan sabar. Qala satajiduni insyaallahu sabira. Nabi Musa mengatakan, insyaallah Anda akan mendapati saya ini bersabar. Kita tak tahu masa hadapan, yang penting kita janji dulu dengan bilang insyaallah saya akan sabar. Jelas Nabi Musa itu penyabar, ulul azmi. Beliau sudah menghadapi cabaran berapa banyak. Sebelum lahir aja beliau sudah diusahakan untuk dibunuh. Sepanjang hidup diurus, diganggu oleh Fir'aun. Jelas kesabaran beliau tak perlu ditanya. Makanya Nabi Musa mengatakan insyaallah Anda akan dapati saya sabar. Cuma sekarang case-nya lain, belum pernah didapatkan oleh Nabi Musa. Wala a'si laka amra, dan saya tidak akan mendurhakai perintah Anda. Ini menunjukkan asal dari seorang murid adalah taat kepada gurunya. Sebagaimana kita taat pada ulil amri, di antara ulil amri adalah ulama, kita taat. Baik. Kecuali kalau terbukti ini melanggar syariat, itu lain lagi permasalahannya. Kita tambah sedikit. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau dalam qiraah qaulun dan waras apa? Tas'alanni, ada tasydid. Betul-betul ditegaskan, jangan sekali-kali engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu sehingga aku yang menceritakan kepadamu tentang masalah itu. Ini terserah, guru boleh membuat syarat. Baik. Jelas guru tidak menyembunyikan ilmu, tapi guru boleh untuk menunda sampai nanti dulu, saya cerita nanti. Sebelum saya cerita, tak perlu engkau mengejar-ngejar saya. Nah, itu terserah guru membuat syarat seperti itu. Kalau Anda ikut, boleh. Kalau Anda tak sabar, itu terserah Anda. Saya tak meminta Anda ikut saya sejak awal. Ya, pencak silat. Nah, sebagian mengkiaskan diri pada Khadir. Tak boleh, Anda bukan Khadir. Baik. Fantalaqa, lalu mereka berdua pun berangkat.
Nah, ternyata apa? Belajar tidak selalu di dalam masjid, tidak selalu di pondok pesantren, bahkan sambil perjalanan pun dapat ilmu. Hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha, sehingga apabila mereka berdua menaiki kapal, Nabi Khadir merusak kapal itu. Merusak, tapi disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim hanya dinding tepinya saja diambil satu agar nampak buruk, tapi taklah sampai membuat orangnya memang siap-siap tenggelam, bukan demikian. Cuma Nabi Musa khawatir, ini kalau dilanjutkan sudah kopek satu, mungkin nanti kopek dua. Tapi Nabi lah, bukan anak-anak yang suka kopek-kopek sampai habis tuh. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha. Nabi Musa bertanya dengan pertanyaan ingkari. Apakah Anda akan merusak kapal ini agar kapal ini menenggelamkan orang-orang yang naik di atasnya, para penumpangnya? Laqad ji'ta syai'an imra. Sungguh Anda telah mendatangkan perkara yang besar. Ya jelas ini tak betul. Yaitu apa? Pengingkaran Nabi Musa itu tak betul karena sudah menyelisihi perjanjian. Dan Nabi Musa sekarang statusnya adalah murid seorang nabi, bukan murid orang yang tidak maksum. Nabi Khadir nabi maksum. Kalau ingin tanya baik-baik, tapi apa? Tanyanya nanti. Nah, masalahnya Nabi Musa dapat udzur, sebagaimana kata para pensyarah, walaupun beliau keliru tapi udzur, yaitu Nabi diwajibkan untuk nahi mungkar. Dalam syariat Taurat jelas ini mungkar. Ini siapa? Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Musa mengatakan apa? Kita dibawa naik kapal secara free, kita tak bayar. Tahu-tahu Anda malah mengkopek salah satu papannya. Yaitu betul-betul ini mungkar, dari sekian sisi ini mungkar, tak masuk akal. Cuma masalahnya ini perkara yang di luar akal memang. Ada perkara yang Nabi Musa tak tahu. Baik. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'i sabra. Kalau dalam qiraah kita apa? Ma'iya sabra. Bukankah saya telah berkata bahwasanya sungguh engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Ini ada perkara yang engkau tidak tahu. Tapi Nabi Khadir nabi. Nah, yang lain tak boleh mengatakan dengan cara seperti itu. Na'udzubillah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Sikit-sikit insyaallah. Ya memang ini cabaran.